Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'abik pun. Selamat sore Tribuners yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama saya Teguh Prasetyo di gelaran webinar Urban Fest. Ngobrol-ngobrol bersama komunitas yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kali ini kita akan ngobrolin kepada teman-teman dari komunitas Siger Picture. Dari namanya aja mungkin Tribuners yang ada di rumah udah pada ngecun apa yang mau kita obrolin. Oke, kita langsung panggil teman-teman dari Siger Picture. Halo, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh memperkenalkan diri nggak? Baik, aku duluan ya. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami sebagai kru Siger Picture, terima kasih kepada Tribun Lampung telah mengundang kami untuk berbincang-bincang sore hari ini. Saya Eliza Agustina, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di Siger Picture, saya sebagai penulis naskah film. Lalu? Lanjut ya. Lanjut. Perkenalkan, nama aku Maulida Fitri. Aku mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Aku di Siger Picture sebagai Ketua Divisi Produksi. Oke. Nah, mungkin buat Tribuners yang ada di rumah belum tahu nih, Siger Picture ini apa? Boleh kasih tahu nggak? Mungkin Mbak Eliza atau Kak Fitri? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi, boleh. Jadi Siger Picture itu adalah komunitas yang bergerak di bidang perfilman. Dibentuknya pada tanggal 6 September. Tanggal 8 September, tanggal 8 September 2019. Jadi 2019 bakal bentar lagi ya, belum ada setahun ya? Iya, bentar lagi bakal ngerayain anniversary pertama kita. Dibentuknya itu rata-rata mahasiswa UIN Raden Intan Lampung ya, Kak. Jumlah anggota pertamanya sih sekitar ada 30 orang. Ya, dan kita sih sebenarnya baru garap beberapa film, dan setelah kemarin kan gara-gara pandemi jadi kita kayak offline kegiatan gitu ya. Jadi baru-baru ini kita kumpulan lagi gitu, dan kita lagi garap film kedua kita buat ikutan lomba di Festival Islam. Ya. Sudah baru dua produksi ya kalau ini. Iya, dua film. Tapi kalau dari ceritanya sendiri tentang apa nih? Dari produksi yang pertama sampai yang kedua ini. Yang pertama tentang apa nih? Kalau untuk yang pertama kami mengambil tema tentang anak kuliahan biasa. So, untuk yang kedua ini karena festivalnya film Islami, jadi kami mengambil tema ya Islami, lebih ke dia judulnya Ba'dal, Kak. Alurnya itu pada endingnya seseorang bisa ngebakdalin hajinya kepada si tokoh utamanya itu. Tentang haji ya, tentang bakdal haji ya. Iya, benar. Terus kalau untuk ininya sendiri sih kan ini berarti kan UKM ya, unit kegiatan mahasiswa dari UIN. Oke ya. Sebenarnya ini belum UKM ya, Kak, karena ini kan komunitasnya dibuat dari kayak perkumpulan orang-orang yang emang pengen buat komunitas baru. Jadi berarti ini belum diresmikan. Iya, belum. Baru kumpulan aja, baru kayak komunitas. Ya. Tapi insya Allah kalau misalkan kita insya Allah ya lebih serius lagi bakalan nyajuin jadi UKM. Insya Allah, mohon doanya aja ya, Kak. Amin. Kalau untuk kegiatannya sendiri selama ini mungkin sebelum pandemi itu apa aja sih dari teman-teman Siger Picture? Saya lihat dulu nggak apa-apa. Nah, jadi kan di Siger Picture tuh kami terbagi menjadi 6 divisi, Kak. Itu ada divisi teknik, divisi produksi, divisi HRD, divisi editor, divisi make up dan perlengkapan. Jadi sebelum itu kami membuat program kerja di mana
setiap divisi itu setiap pertemuan mengadakan forum. Jadi sebelum pandemi ini kami sudah melakukan 2 kali forum. Yang pertama forum itu divisi teknik menyampaikan tentang cara pengambilan foto atau angel video yang bagus gitu. Kemudian yang pertemuan keduanya itu tentang forum kamera, dijelaskan masing-masing divisinya. Itu. Ya, jadi setiap kita kumpul atau kita sebutnya kopdar gitu ya Kak. Jadi di sana juga kita ada pelatihan-pelatihan kayak bagaimana cara acting yang bagus, bagaimana cara pengambilan gambar yang bagus, bagaimana cara ya pokoknya segala itu perfilman kita pelajari bareng-bareng di situ. Berarti tetap banyak ya kegiatannya ya? Iya. Terus kalau untuk pembagiannya sendiri kan tadi kan dibilang ada pembagian tim bagian make up, terus bagian produksi, bagian. Nah, itu untuk penentuan tim-timnya sendiri apa teman-teman bisa milih atau oh ya lu cocoknya di sini, oh ditentukan dari teman-teman sendiri. Soalnya kan biasanya kalau dalam komunitas film rata-rata kan pengennya jadi sutradara, pengen jadi pemain, yang pengen show up gitu. Nah, ini gimana? Kalau kita penempatannya sih awalnya karena keinginan ya Kak. Karena kalau misalkan kita punya bakat gitu, terus kita pengen masuk ke misalkan di divisi MUA gitu. Kita bisa kembangkan di situ bareng-bareng. Cuman kalau misalkan dia sendiri pengen mencoba di hal yang baru juga kita persilahkan gitu. Karena di sini kita kalau bisa satu orang itu punya banyak ilmu gitu. Ya, saling sharing aja. Berarti memang bisa rolling ya? Ya, mungkin di produksi pertama dia jadi sutradara, produksi kedua dia jadi kameramen, nggak melulu dia jadi sutradara gitu. Iya, betul. Tergantung dari minatnya juga ya? Iya. Ada seleksi nggak sih ketika mau gabung sama Siger Picture dari awal-awal kemarin? Atau ini satu temen tongkrongan aja gitu yang sama-sama suka nonton film, oh yaudah yuk kita gabung ya karena sama-sama anak-anak UIN gitu kan. Oh iya. Kan karena kami ini kelas baru ya kayak, terus bisa disebut masih lingkupan kecil. Jadi untuk seleksi, untuk awal-awal kami nggak ngelakuin seleksi tersebut. Cuma kayak ngajak-ngajak aja, mau gabung nggak di komunitas kita orang. Iya, pertamanya. Ya, jadi kayak bener kayak tongkrongan doang gitu doang sih. Banyak berarti orang awalnya baru memang temen tongkrongan aja ya, sama-sama hobi film gitu ya. Tapi ada juga yang orang-orang baru. Tapi mungkin ngelakuin seleksi tersebut Kak. Iya. Berarti ya pokoknya siapa yang memang passionnya di film, yang pengen mau ikutan produksi film, ya udah monggo gitu, bisa gabung gitu. Ya. Bisa. Yang penting dia komitmen aja sih. Kalau misalkan serius pengen gabung ke Siger Picture bisa. Berarti awalnya kalau untuk rencananya. Untuk tim produksinya jadi, bisa berubah-berubah, nggak hanya melulu anggota Siger Picture. Misalnya produksi kan sudah ada 2 produksi film pertama, sama nggak sama timnya sama yang kedua? Sama sih orang-orangnya, iya masih sama. Karena kan awalnya kita punya rencana waktu ajaran baru ini kan pengen buka open recruitment kan. Cuman karena masih pandemi, jadi kan kampus juga kan belajar dari rumah, jadi kita belum buka open recruitment secara terbuka gitu. Jadi untuk ketemu orang-orang barunya juga kita masih ada kendala gitu Pak. Berarti memang belum melakukan rekrutmen juga ya untuk yang baru. Iya, ya? Belum. Iya. Karena belum 1 tahun juga sih ya. Iya benar. Masih baru banget. Baru banget. Kalau ada untuk pelatihannya sendiri, ada nggak sih pelatihan rutin? Misalnya ada kayak pelatihan penyutradaraan, pelatihan penulisan skenario, atau pelatihan untuk make up artist. Itu ada nggak dari teman-teman Siger Picture yang memang minggu ini kita ngadain pelatihan ini, minggu ini gitu? Ada. Kalau kami mungkin lebih mengedepankan latihan aktornya ya kayak. Jadi selama 2 film ini kita kayak latihan siapa sih yang mantep di tokoh ini. Jadi kalau bisa diseleksi tokoh utamanya siapa. Jadi latihan dramanya lah istilahnya.
ya latihan karakter ya, terus latihan ini juga kan, apa lebih baca mendalami skrip gitu. juga kan. Iya. Biasanya berapa lama untuk produksi? Yang untuk produksi satu film kemarin itu habis berapa produksi sama pasca produksi? Ngabisin berapa lama dan berapa budgetnya? Wah, jayo loh. Untuk film pertama kemarin kita kira-kira ada jalan sekitar 3 bulan ya Kak. 3 bulan Iya, semua? sekitar 3 bulan. Dari Iya, dari pasca, dan praproduksi, waktu produksi. produksi, dan juga pasca produksi. Mm-hmm. Ya, terus untuk biayanya nggak terlalu banyak makan biaya karena kita peralatannya sendiri tuh udah ada ya Kak. Jadi mungkin biayanya masih pakai biaya yang minim gitu. Ya, menggunakan fasilitas yang ada aja dulu ya, manfaatin. Iya, masih ada dulu. Iya, benar, iya. Kalau untuk film yang kedua udah produksi atau belum? Kalau yang film kedua kita masih praproduksi. Kemarin baru kita ada rapat pengembangan idenya sama penentuan karakter-karakternya. Dan insya Allah mulai minggu ini bakalan produksi. Mulai produksi pertama. Selama pandemi berarti teman-teman ngapain aja? Ada nggak misalnya kayak pernah lihat di kayak teman-teman kebetulan suka nonton film Thailand juga, pernah ada mereka buat produksi film secara online gitu. Jadi penggabungan scene-nya digabungin. Teman-teman jadi selama pandemi kami belum pernah rapat Kak, karena emang situasinya kawan-kawan kami juga banyak yang di lockdown jaringan gitu. Tapi kami kalau di semenjak pandemi masih suka silaturahmi bareng lewat Zoom apa lewat video callan, ngobrol-ngobrol asik aja. Iya, menjaga silaturahim ya. Iya. Terus kalau untuk ininya sendiri kan ini sedang praproduksi untuk film kedua. Nah, untuk pengembangan karakternya sendiri sudah mantep apa belum? Karena kan seminggu lagi mulai syuting ya. Iya. Syutingnya di mana? Udah. Rencana mau ngambil di daerah mana? Jadi karena cerita kita lebih ke arah di daerah rumah, jadi kita ngambil di dekat rumah kita sini aja sih Kak. Dekat-dekat rumah, ya nggak terlalu ngambil lokasi yang terlalu banyak karena juga kan pandemi ya. Jadi kita ngambil, kita tetap syuting dengan protokol kesehatan. Jadi kita ngambil daerah-daerah yang dekat-dekat rumah aja. Dan itu kan sesuai ceritanya juga. Dan untuk pemantapannya, karena kita pakai talent-talent yang udah udah banyak pengalaman gitu, udah emang passionnya di situ, jadi kita udah matang banget sih, tinggal jalanin produksinya aja. Selama ini ada kendala nggak dari produksi film pertama sama pas mau menjelang produksi film kedua ini, ada kendala nggak yang biasanya ditemui? Oh, kendalanya ini nih, kecuali budget ya. Biasanya kalau budget kan memang ya jadi kendala teman-teman yang produksi film indie gitu. Mungkin kalau kendala waktu ya Kak ya. Kami kan dari latar yang berbeda, ada yang udah kerja, ada yang masih kuliah, ada yang lagi nyusun skripsi. Iya. Jadi kalau untuk aktornya, kalau misalnya satunya belum siap, jadi yang lain juga nggak bisa jalan. Jadi mungkin kendalanya itu aja kali. Iya, belum terlalu cocok jadwalnya. Iya, sabar-sabar dokternya paling ya. Berarti teman-teman dari Seger Picture sendiri bukan hanya mahasiswa UIN ya? Berarti sudah ada yang alumni juga kan? Iya. Iya. Oh, kirain mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif, yang masih semester 2, semester 3 gitu. Nggak, ada alumni juga Kak. Ada alumninya ya? Iya. Kalau untuk kendala pembuatan cerita sendiri pernah nggak ngalami tiba-tiba buntu buat cerita? Misalnya kita udah buat garis merah, terus ada penokohan. Oh ya, saya udah mau buat penokohan seperti ini. Tiba-tiba, waduh, ini gimana gini? Pernah nggak ketemu tiba-tiba buntu aja
Nah itu gimana caranya untuk menghilangkan kebuntuan seperti itu kalau ketemu? Ya Kak Elis. Ayo, Aja. ayo Kak Eliza sebagai pembuat skenario. Penulis. Mungkin kalau kesulitan itu kayak nyari ini ya Kak, nyari ending yang berbeda sama film-film lain kalau mungkin kesulitan itu. Yang nggak klise ya. Iya, kalau saya sebagai penulis enak sih teman-teman kayak ngebantuin cari ide pokoknya apa gitu. Jadi kalau untuk saya sendiri nggak kesulitan banget gitu Kak, karena dibantu sama-sama ngerjainnya. Ya, karena kita sebelum bikin skenario juga pasti kan ada rapatnya juga. Ya. Dan itu kita bahas cerita yang gimana nih, yang ada inovasi baru atau enggak gitu-gitu. Ada penambahan pengurangannya bagian mana. Ya, nanti kalau udah jadi naskahnya kita rapatin lagi apa nih yang kurang mantep, apa yang kurang mau ditambahin lagi gitu. Nah, Oke, keren. Kalau untuk ini, kan biasanya kan ketika kita mau buat skenario film, terus juga ketika mau buat film, biasanya kan kita butuh ide tuh. Butuh ide. Ada nggak sih teman-teman dari Seger Picture sendiri yang misalnya ngadain, yuk kita nonton bareng film apa gitu. Karena kan kalau kemarin-kemarin kita gampang gitu, sebelum pandemi mungkin kita nonton di bioskop yuk. Karena kan sekarang bioskop masih tutup. iya benar. Kemarin-kemarin ada nggak misalnya, yuk kita nonton film ini, nonton film bareng atau mengagendakan, yuk kita nonton satu film terus nanti kita bahas rame-rame gitu. Mungkin ketika masih ada di rumah kemarin. Kemarin kami sempat nobar film ini, film yang lagi viral tuh film Tilik ya kalau nggak salah ya. Iya, Tilik Bu Tejo. Jadi kalau Iya, kita Bu Tejo. mau buat kayak gitu, tapi karena itu kayaknya harus emang aktor yang pintar Dia menjiwa bagus banget ya emang. Mereka Iya, ini anak apa buktinya sampai- orang-orang teater itu. Iya, sampai Teater benar-benar Jogja itu menjiwai luar biasa banget. itu. Iya. Kita ngelakuin itu sih buat cari-cari referensi juga waktu itu. Ya, Iya. terus juga Bang Ferdinya ketemu kami juga di rumah ini ya kalau lagi kosong nyari referensi film yang bagus di mana gitu. Biasanya film-film Indonesia kakak atau film Hollywood atau film India atau Korea yang ditonton atau apapun. Beda-beda sih Kak, kan setiap orang kan punya selera masing-masing. Kalau aku lebih suka ke Indonesia. Film Indonesia ya. Ya, Genrenya apa? Iya. Genrenya sukanya apa? aku suka action suka. Suka action. Kalau Kak Fitri Iya. apa? Kalau aku sendiri lebih suka ke barat ya Film Hollywood filmnya. ya. Iya, action juga sih. Nggak ada yang suka Dan film kadang Korea, drama Korea. Ya, aku sebenarnya suka juga. Aku sebenarnya suka juga sih. Drakor lovers nih. Yang serial Korea. Ya lumayan buat terus cari yang- referensi sih, lebih tujuannya ke Karena- situ. Jadi kayak lebih banyak pengetahuan tentang film-filmnya kan. Dari berbagai macam genre, dari Iya. berbagai macam bahasa ya kan. Lebih ke situ sih. Karena kalau film Korea itu sepertinya kaya ketika untuk mendramatisir, terus untuk sebenarnya Iya, kayak ceritanya dapet- sederhana tapi bisa menyentuh banget. Iya, kadang mereka itu alurnya juga nggak ketebak gitu Kak. Kalau menurut aku ya. Iya, iya. Sejauh ini aku suka nonton itu tuh kayak dia tiba-tiba alurnya tuh bisa nggak kebaca sama penonton gitu. Iya, menghadirkan twist plot-plot yang berbeda, terus Plot yang- twistnya iya. kok begini gitu kan. Iya benar-benar. Terus kalau untuk tadi kan sudah nonton kayak Tilik gitu. Rencana nanti ada mau buat begitu nggak dengan mengambil misalnya kan itu sangat Jawa sekali ya. Iya. Artinya dengan Oh iya, sentuhan benar-benar. masyarakat Jawa. Nah, Bahasanya. mungkin ada Iya, nggak iya. tiba-tiba pengen ngangkat, oh iya pengen ngangkat Tilik tapi mengangkat budaya di Lampung karena kan kita tinggal di Lampung. Ada ide itu nggak? Belum kepikiran sih ke sana.
Karena juga lomba kita film yang buat kita lomba ini kan dia bernuansa Islami ya. Kita waktu kita nyari referensi lebih tujuannya ke pesan-pesan yang bakalan kita sampaikan itu yang seperti apa, yang seperti bagaimana gitu. Tapi kalau misalkan next project mungkin kita bakalan bikin film yang bakalan lebih melestarikan ini sih Lampung sih. Karena Lampung kan kaya budaya gitu ya, budaya, tapi memang untuk diangkat menjadi sebuah cerita itu masih belum begitu banyak. Masih terlalu jarang. Iya, masih jarang sedikit banget film yang mengangkat berbasis budaya Lampung gitu kan. Iya. Untuk lombanya sendiri kapan sih yang festival film Islami ya? Iya, festival Islam. Itu rencananya kapan tuh? Sekitar bulan September ya. September. Yang deadline-nya akhir September. Itu tingkat nasional apa tingkat provinsi Lampung? Masih provinsi sih Kak itu. Oh, provinsi ya? Iya. Kalau yang film pertama sendiri itu kemarin sempat ikut festival nggak? Festival film yang ada di Lampung kayak Dharma Jaya atau festival? Belum sih. Belum sempat ya? Belum sempat. Tapi sempat tayang nggak? Sempat ada pemutaran nggak untuk film pertamanya? Pemutaran yang ditonton banyak orang, yang di-review? Oh iya, belum. Masalah film pertama belum kita tayangin karena waktu itu akhir tahun deh waktu itu baru beres, jadi belum sempat karena mahasiswa pada rata-rata anggotanya lagi pada pulang. Terus lagi sibuk gitu. Iya. Kan kalau nggak salah ini sih di Lampung kan kalau nggak salah ada juga komunitas kayak Klub Nonton tuh ngadain pemutaran film yang dari teman-teman dari komunitas, dari indie. Iya, kan bisa sebenarnya kita punya planning waktu itu Kak. Waktu itu kita punya planning karena di kampus kita juga ada UKM fotografer fotografi. Dan kita waktu itu pengen kolaborasi sama mereka. Teman-teman jadi kayak Blitz kita ngadain. Oh iya. Teman-teman Blitz kita sempet pengen planning kolaborasi sama mereka, cuman karena tertabrak waktu pandemi dan belum ketemu, jadi belum terlaksana tuh. Semoga bisa cepat terlaksana deh. Ya, amin. Semoga pandemi cepat berlalu ya. Amin. Kalau untuk kedepannya sendiri ada nggak keinginan atau target yang ingin dicapai oleh teman-teman Sigert kecil? Kalau misalkan target sendiri sih kita punya rencana yang pasti ya Kak. Untuk film kedua ini semoga, ini kan karena lomba film pertama yang kita ikutin ya, semoga hasilnya memuaskan. Terus kita waktu proses produksinya juga lancar, nggak ada halangan, bisa menghasilkan karya yang diminati oleh banyak penonton. Ya. Dan yang pastinya pesan yang pengen kita sampaikan itu tersampaikan gitu. Ya, amin. Ya. Karena kan memang film sebenarnya pesan yang penting ya. Pesan, dimana penonton bisa menerima pesan yang ingin disampaikan apa yang disampaikan itu. Karena memang itu yang sulit sih sebenarnya untuk menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan itu nggak mudah. Iya, benar banget Kak. Jadi balik lagi ke kitanya, gimana cara si karakternya juga kan. Talent-talentnya harus mendalami karakter. Iya benar. Kalau untuk sinias Indonesia sendiri ada nggak yang menjadi role model dari teman-teman? Gimana? Sinias Indonesia yang jadi role model ada nggak? Yang misalnya, oh ya aku pengen jadi kayak Joko Anwar. Oh ya, gue kayaknya pengen jadi seperti Hanung Bramantyo deh. Atau seperti apa, ada nggak? Atau Technia Dinata atau siapa? Kalau kayak gitu mungkin para aktor kali Pak, kayak yang aktor dan aktrisnya. Soalnya kan orang di belakang layar. Benar. Ya, kalau penulis kan ada, penulis skenario sebenarnya siapa nih yang pengen dijadi role modelnya?
Aku tuh penulis sebenarnya lebih ke puisi Kak. Naskah ini karena tuntutan temen-temen jadi ya diain dulu aja. Oh berarti awalnya memang suka nulis puisi? Iya Kak. Ya. Tapi kan sebenarnya ketika dari puisi bisa dijadikan sebuah prosa, terus jadi sebuah dialog-dialog yang sebenarnya bisa ngena banget, karena kan beberapa sineas indie juga sangat puitis sekali kayak Purba. Iya. Berawal dari itu ya. Iya. Kalau Kak Fitri, siapa, ada nggak yang jadi role model kayaknya pengen ini deh? Kalau aku sih kalau aku sih di dunia perfilman baru sih, jadi kayak aku suka semuanya gitu loh. Kayak karena para aktris dan aktor ya. Iya aku kayak belum terlalu memilih satu gitu, nggak bisa karena bagus semua. Kayak gitu sih Kak. Baru belajar juga sih di perfilman. Terus ada keinginan nggak untuk misalnya, karena sudah hampir setahun nih berkecimpung di Siger Picture, terus nanti kayaknya kedepannya pengen menjadi seorang bekerja di dunia perfilman, atau hanya sebatas hobi gitu? Kalau aku ya kayak ini ya sekedar hobi aja, ngisi waktu luang gitu loh Kak, sama ketemu kawan-kawan yang emang temen tongkrongan, jadi nggak putus silaturahmi gitu. Kalau aku punya planning sih, kayaknya bakalan kalau misalkan kerja di dunia perfilman kayak gini mau aja. Soalnya kayak ilmunya tuh bener-bener ilmu baru gitu loh. Karena aku kan sukanya aku suka ilmu-ilmu baru ya. Jadi kayak ini aja tertantang gitu aja. Karena aku kan sebelumnya cuma kesibukannya olahraga, terus kayak ya baru dunia olahraga aja yang aku tahu. Dan waktu aku gabung ke Siger Picture itu kayak banyak banget ilmu yang aku dapetin gitu kan, dari yang ternyata nggak semudah itu loh, nge-set kamera, terus kayak pengaturan lighting, terus kayak pendalaman karakternya itu nggak semudah yang orang-orang bayangin gitu kan. Dari apalagi editingnya Kak, tuh bagian editingnya itu kalau menurut aku tuh kayak bener-bener nggak bisa sembarangan orang, nggak bisa semua orang tuh kayak berpikir cuman editing, cuman di-cut tuh dimasukin gitu. Kayak banyak banget ilmu yang nggak orang banyak tahu gitu. Jadi aku kayak tertarik banget sih. Ilmunya banyak ya. Ilmunya banyak ya, dan nemu sesuatu yang baru itu kan menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi lebih hidup. Iya. Terus boleh deh berapa kalimat deh, pesan-pesan buat Tribuners yang ada di rumah yang pengen misalnya gabung atau pengen juga nantinya pengen terjun di seperti teman-teman yang ada di Siger Picture, apa nih pesan-pesannya? Aku ya? Yuk, kayak Liza dulu, Kak Fitri dulu boleh. Itu dulu aja. Kalau aku buat Tribuners yang pengen bergabung di Siger Picture atau pokoknya di dunia perfilman, dan kalian belum punya pengalaman apapun, jangan takut buat keluar dari zona nyaman kalian, karena hal yang menurut kalian itu kayak kalian takut bergabung itu karena aku nggak tahu apa-apa gitu kan, itu nggak seburuk itu. Jadi kalau misalnya kalian udah gabung, pasti kalian bakalan nemuin hal baru dan itu akan membuat kalian tertantang gitu. Dan asik banget kan dunia film. Dan asik banget. Iya, asik banget. Terus kalau kayak Liza? Untuk aku, untuk teman-teman yang di rumah pengen gabung di Siger Picture, kami bakal terbuka lebar untuk masuknya. Terus di sini kami bakal ngajarin kalian yang nggak tahu apa-apa menjadi tahu mungkin. Terus kita bisa belajar bareng lah ya. Iya, belajar bareng. Terus kami bakal jadi satu tongkrongan, memang satu circle sama kalian. Itu aja kan. Jadi nongkrong itu nggak hanya melulu gibah, tapi bisa ngobrol asik tentang film, produksi film kan asik tuh.
Iya, asik banget sih. Terima Lebih kasih ya. bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman ya. Iya Kak. Iya. Dari Kak. Siger Picture, jangan kapok-kapok kalau misalnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Tetap berproduksi, jangan pernah menyerah. Cayo buat teman-teman. Semangat. Semangat ya. Semangat. Thank you Kak. Iya. Oke Tribuners yang ada di rumah, sekian dulu obrol-obrol kita dengan teman-teman Siger Picture. Kita akan kembali minggu depan. Saya Teguh Prasetyo, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.